Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Takwa adalah tujuan kita beribadah di bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang beribadah di bulan Ramadan, ya, diharapkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lantas, apa arti takwa itu sendiri? Gitu ya. Kadang kita hanya tahu takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, gitu ya. Itu yang arti sangat umum kita tahu. Ya. Tapi sebenarnya jauh dari itu maknanya. Takwa adalah al-istisy'ar bi muraqabatillah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam hidup kita sehari-hari. Setiap saat, setiap detik, setiap jam, mau dimanapun kita, mau di rumah, mau di kantor, mau di pasar, mau di jalanan, mau dimanapun, Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mendengar apa yang kita bicarakan. Allah melihat tindakan kita. Allah menilai sikap kita. Allah tahu apa keputusan kita. Itulah al-istisy'ar bi muraqabatillah. Makanya setiap kita ingin melakukan sesuatu, hadirkan secara internal, aku melakukan ini karena Allah. Dan yang kedua, lakukanlah sesuai dengan apa yang Allah suka, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5, ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran, ya, dalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguannya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, di antaranya beriman kepada Allah karena kita tidak bisa melihat Allah. Beriman kepada hari kebangkitan karena kita nggak bisa melihat atau tahu benar atau tidaknya, gitu ya. Jadi ketika dia beriman, yakin bahwa akan ada surga dan neraka, dan itu adalah hal yang gaib, maka itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Di sini Allah menyebutkan iqamatus shalah, menegakkan salat. Bagaimana menegakkan salat? Menegakkan salat adalah orang yang menjalankan salat, ya, memperhatikan toharohnya, memperhatikan sujud rukuknya, bacaan-bacaannya, yang sholat itu menjadikan dia menjauhi pekerjaan atau kelakuan yang keji dan mungkar. Artinya jauh dari kemaksiatan. Itulah, ya, akhlak orang yang sungguh-sungguh menegakkan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Dan dari sebagian hartanya dia mensedekahkannya, berinfak di jalan Allah, menafkahkannya. Jadi Masya Allah, ini adalah bagian dari orang-orang yang bertakwa. Tanda-tanda atau sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan mereka yang beriman kepada hari akhir. Itu adalah sifat-sifat orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Nah, sekarang kita ingin tahu apakah kita ini
sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum. Karena tolak ukurnya kan kita bingung gitu ya, bagaimana cara menilai diri kita ini bertakwa atau tidak. Nah, menurut saya ya, dari hasil bacaan-bacaan yang tafsir yang saya baca gitu ya, kalau kita ingin tahu diri kita ini bertakwa atau tidak, yang pertama adalah apakah ada rasa khawatir dalam diri kita. Bukan khawatir masalah dunia, bukan khawatir nanti kerjaan saya bagaimana, nanti keluarga saya bagaimana, nanti jabatan saya bagaimana, bukan. Khawatir apakah apa yang aku lakukan selama ini Allah ridho atau tidak. Itu aja. Jadi kalau ada perasaan khawatir, kira-kira pekerjaan saya ini Allah suka nggak? Jadi kalau ada kekhawatiran itu namanya takwa. Mau kembali lagi ke mana yang tadi, yaitu asyur al-istish'ar bi muraqabatillah, merasa Allah awasi. Tuh. Jadi kalau ada rasa itu, kekhawatiran itu, insya Allah ya, itu kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, setiap ada sesuatu yang kita lakukan, ada kesempatan yang kita lakukan, kita tanya pada diri kita, kenapa saya harus melakukan ini? Jadi kalau kita melakukan sesuatu bukan karena itu hobi saya, bukan karena itu orang tua saya suka, bukan karena bos saya suka, bukan. Yang harus menjadi pertanyaan diri kita, aku melakukan ini karena aku menjalankan perintah Allah. Aku melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dihadirkan pertama kali ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan. Kalau sudah sampai di tingkat pertanyaan itu, ketika kita mau melakukan apapun, maka kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah mempunyai istijabah fauriyah, artinya dia bersegera. Apapun ada peluang kebaikan di depannya, segera dia lakukan. Nggak memberikan kesempatan sedikit pun waktu kosong terbuang percuma. Fa'idha farogta fansub. Kalau kamu kosong, segera lakukan kebaikan. Kosong, lakukan kebaikan. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Ya, ar-roha fil jannah, istirahat itu di surga. Gitu. Jadi kesempatan, setiap kebaikan apapun itu segera dilakukan. Itu namanya orang yang bertakwa. Dan yang keempat adalah bisa mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol diri kita. Nah ini yang mungkin paling berat. Kadang kita melihat sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja, bablas gitu ya. Apa aja kita lakukan karena itu boleh gitu ya. Padahal ya, kalau kita ingin tahu diri kita bertakwa atau tidak, kita bisa mengontrol. Contoh kecil aja, misalnya kita minum kopi gitu ya. Kopi ini ya boleh gitu ya. Kopi boleh, nggak haram gitu ya. Tapi kita tahu diri kita gitu ya, bahwa di dalam munabbihat ini, minuman kopi ini ada unsur yang itu kalau sering kita minum akan mengganggu kesehatan kita. Nah di sini kita mengontrol. Hari ini oke, kita minum kopi ya, karena itu adalah boleh gitu ya. Besoknya kita berusaha untuk tidak minum. Kenapa? Wah, terlalu banyak nih gitu ya. Menjaga diri seperti itu. Jadi jangan sampai kita masuk atau terperangkap pada sesuatu yang itu bisa dikatakan syubhat ya, karena itu adalah suatu hal yang boleh, halal, tapi kita kebablasan. Misalnya berlama-lama di medsos, megang lama-lama di HP gitu, megang HP lama gitu, silakan aja gitu ya, karena itu halal gitu. Tapi itu menjadi syubhat. Kenapa? Karena kamu terlalu lama membuang waktu ya. Porsi kamu dengan Allah dan porsi kamu dengan HP itu lebih banyak dengan HP. Nah ini bahaya gitu, menjadi syubhat. Apalagi di bulan Ramadan, banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita jadikan pahala. Detik per detik, menit per menit, jam per jam, itu semuanya berpahala. Karena ibadah di bulan Ramadan itu dengan
beragam, aneka, bukan hanya puasa kan. Di sana ada zikir, di sana ada tilawah, di sana ada qiyamul lail, di sana ada menambah ilmu dengan kajian dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kesempatan itu. Jadi jangan sampai kita terperosok kepada hal-hal yang mubah yang menjadikan itu kita terperosok pada hal yang syubhat, yang nggak jelas halal haramnya gitu, karena kita sudah membagi waktu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya, karena Rasulullah menyebutkan, ya, bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya. Ibadah di bulan Ramadan itu dengan beragam, aneka, bukan hanya puasa kan. Di sana ada zikir, di sana ada tilawah, di sana ada qiyamul lail, di sana ada menambah ilmu dengan kajian dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kesempatan itu. Jadi jangan sampai kita terperosok kepada hal-hal yang mubah yang menjadikan itu kita terperosok pada hal yang syubhat, yang nggak jelas halal haramnya gitu, karena kita sudah membagi waktu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya, karena Rasulullah menyebutkan, ya, bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan iman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Jadi jangan sampai kita sia-sia Ramadan ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya, itulah 4 tips kita untuk tahu apakah kita ini menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Gitu ya. Dan pertanyaan terakhir adalah apakah orang yang bertakwa ini bermaksiat? Apakah dia bermaksiat, orang yang bertakwa ini? Apakah dia bisa berbuat maksiat? Jawabannya adalah manusia itu apapun level imannya, ya, dia berpotensi untuk melakukan maksiat. Salah, khilaf, ya, banyak hal-hal yang mungkin dia menganggapnya itu suatu hal yang biasa, tapi ternyata itu adalah satu dosa yang dia lakukan. Itu sering terjadi, gitu ya. Nah, bagaimana orang yang bertakwa ini ketika dia bermaksiat tetap dikatakan orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, dia bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kita manusia ini khotoun, mudah berbuat salah. Tapi wa khairul khotoin at-tawwabun. Sepaling-paling baik orang yang bersalah adalah orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik, ya, dalam seumur hidup kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.